Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah. Selamat merayakan Minggu Palmarum hari ini. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Mari kita simak dan renungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, topik ibadah kita hari ini adalah diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Ini adalah sambutan orang banyak sebagaimana dituliskan dalam ayat 9 yang sudah kita dengarkan tadi. Ketika Yesus tiba di pintu gerbang Yerusalem untuk mengikuti perayaan Paskah Yahudi, mereka berseru, 'Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan.' Dan dengan penuh sukacita mereka melamba-lambaikan dan menghamparkan daun palma atau daun palem menyambut kedatangan Yesus. Itulah asal mula nama minggu kita hari ini, Minggu Palmarum, yaitu minggu terakhir sebelum Jumat Agung. Kedatangan Yesus di Yerusalem ini sekaligus menjadi kunjungan terakhirnya sebelum ia disalibkan. Peristiwa itulah yang dituliskan dalam nas khotbah kita hari ini. Jika pada masa itu orang banyak menunjukkan sukacita dan semangatnya menyambut kedatangan Yesus sambil berseru-seru, 'Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan,' bagaimana kita menyambut Yesus Kristus dengan penuh sukacita dan dengan iman yang sungguh-sungguh berkata, 'Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan.' Saudara-saudariku, ada 2 hal yang dapat kita pelajari lewat nas khotbah kita hari ini. Yang pertama adalah memberikan apa yang perlu bagi Tuhan kita. Dalam Markus 11 ayat 2 sampai ayat 3 di sana dituliskan dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.'" Dapat kita lihat, saudara-saudariku, satu hal yang sangat berharga dari pemilik keledai itu adalah kesediaannya memberikan keledainya. Tujuannya memang dia tidak tahu,
Tetapi itu adalah satu cara di mana rencana Allah akan digenapi. Dan ini memang sudah dicatatkan dalam Perjanjian Lama, Mazmur 118 ayat 26, yang sudah menubuatkan bahwa Mesias harus sampai ke Yerusalem dan disambut sorak-sorai. Bukti iman dan sukacita kita menyambut Mesias adalah memberikan apa yang perlu bagi Tuhan. Dalam hal ini kita harus sepaham bahwa yang perlu bagi Tuhan itu bukanlah hanya hal-hal yang sifatnya secara material semata, tetapi juga buah pikiran kita atau ide kita, tenaga kita, waktu, doa, dan bahkan hidup kita seluruhnya. Tuhan memerlukan hidup kita untuk memenuhi misinya menghadirkan keselamatan. Tetapi apa yang dapat kita persembahkan ini, kita juga harus melihatnya bukan dalam pemahaman seberapa penting itu bagi Tuhan, melainkan seberapa ikhlas dan seberapa rela kita memberikannya. Lalu yang menjadi pertanyaan, mungkinkah kita masih percaya kepada orang yang meminta sesuatu dengan berkata, benarkah ini untuk Tuhan? Atau benarkah Tuhan memerlukannya? Kita melihat di zaman ini terjadinya krisis kepercayaan. Asumsi tidak dapat dipercaya menjadi tantangan besar yang menghalangi kita untuk mau dengan sukarela, dengan ikhlas memberi dan mempersembahkan apa yang dapat kita persembahkan. Maka kita harus bersama-sama mengubahnya. Dan untuk mengubahnya, kita awali dengan yang pertama, mulailah berpikir positif. Andaikan benar semua orang sudah tidak dapat dipercaya, apakah tidak ada hal yang dapat mengubahnya? Lalu ketika kita mulai berpikir positif, itu pertanda bahwa kita masih percaya Tuhan bisa mengubah segala sesuatu, mengubah semua orang untuk dapat dipercaya. Maka saudara-saudariku, mari berpikirlah positif. Kemudian bangunlah ketulusan hati. Perlu setiap kita pribadi bertanya kepada diri kita sendiri, apakah Tuhan menunggu saya melakukan sesuatu? Jawabannya pasti Tuhan sedang menunggu kita semua untuk melakukan sesuatu. Maka dengan selalu berpikir positif dan terus berusaha membangun ketulusan hati, kita akan mampu memberi dengan sukacita. Saudara-saudariku, hal penting yang kedua dari nas khotbah kita adalah bagaimana kita menyatakan pujian yang tulus kepada Tuhan. Pujian yang benar akan lahir dari pengenalan yang benar. Mari kita membaca Markus 11 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudariku, Hosana berasal dari kata Hosea yang artinya selamat, diikuti oleh kata yang memohon, na artinya doa, atau kami memohon kepadamu. Maka Hosana artinya selamatkanlah kami. Doa dan permohonan ini lama-kelamaan menjadi sebuah kata sorak-sorai yang dipakai untuk menyambut seorang raja, yang sekaligus menjadi doa dengan tujuan supaya seorang raja yang sudah diangkat akan menjadi penyelamat dan yang akan dapat memberi kesejahteraan, kenyamanan dan keamanan di negeri yang dipimpinnya. Tetapi dalam nas kita ini orang banyak lupa bahwa Yesus yang mereka sambut itu bukanlah seorang raja yang memerintah secara politik, yang akan memimpin mereka dengan gerakan politik melawan pemerintahan Romawi yang berkuasa waktu itu. Bukan itu. Harapan mereka begitu besar bahwa Yesus akan membawa mereka kepada kemerdekaan dari penjajahan Romawi. Mereka sangat yakin akan hal itu. Karena apa? Karena mereka sendiri telah menyaksikan tanda-tanda mujizat yang sudah dilakukan oleh Yesus. Ternyata pengenalan mereka akan Yesus Kristus itu salah total. Yesus tidak sekalipun memimpin gerakan melawan Romawi. Karena 5 hari kemudian yang terjadi adalah sebaliknya. Yesus ditangkap tanpa perlawanan. Sehingga orang-orang yang berseru Hosana hari itu
mereka jugalah yang berseru dengan keras, salibkanlah dia pada hari Jumat Agung. Mereka tidak mengenal Yesus dengan benar. Akhirnya pujian mereka pun tidak benar. Yesus yang mereka kenal adalah Yesus yang akan memenuhi keinginan mereka secara lahiriah, menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan, membuat tanda-tanda mujizat, bahkan membangkitkan orang mati, dan yang terakhir akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Inilah refleksi yang sangat penting bagi kita. Ketika kita memasuki Minggu Palmarum dan Minggu-Minggu Pasion, inilah momen penting untuk merenungkan penderitaan Yesus yang bukan hanya menyelesaikan persoalan-persoalan lahiriah kita. Maka saudara-saudariku, kita harus hati-hati dalam mengenal Yesus, supaya kita pun dapat menyatakan pujian yang tulus kepada Tuhan. Siapa tahu kita hanya mengenal Yesus secara pragmatis, mengenalnya hanya sebagai sosok yang akan memenuhi harapan-harapan dan doa kita secara lahiriah, sembuh dari sakit penyakit, kelimpahan rezeki, doa-doa kita maunya langsung dijawab. Maka kita harus ingat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Yesus mau membereskan hidup kita bukan hanya secara jasmani, tetapi yang lebih utama adalah secara rohani, membereskan dosa-dosa kita semua. Maka kata Hosana yang kita serukan, yang artinya selamatkanlah kami, itu adalah sebuah seruan yang menunjukkan pengharapan, supaya di dalam dunia yang penuh pergumulan ini kita masih dapat merasakan kasih-Nya lewat kemampuan kita menikmati hidup. Dan itulah yang menjadi motivasi bagi kita untuk dengan tulus hati memuji Tuhan dengan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Maka mari kita coba tanya ke dalam diri kita sendiri. Mari selidiki hati kita. Apakah pujian dan penyembahan saya kepada Tuhan sudah benar? Jawabannya akan tampak dari bagaimana kita dapat menikmati hidup kita saat ini dengan tetap semangat, sukacita, dan penuh pengharapan di tengah berbagai pergumulan, di tengah suka dan duka, dalam susah dan senang, dalam kekurangan dan kelimpahan, dalam sakit dan sehat. Dalam semua keadaan kita dapat menyatakan pujian dan penyembahan yang benar serta tulus ikhlas kepada Tuhan yang telah menyelamatkan jiwa kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.